Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dalam pelajaran fisika. Nah, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berbaca doa terlebih dahulu ya. Dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum mulai pelajaran, silahkan kita berbaca doa. Berbaca doa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Baca doa dapat kita akhiri. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang fluida dinamis ya. Nah, untuk mata pelajaran sekarang itu bisa kita sebut adik kakak lah materinya. Itu sama-sama tentang pelajaran fluida. Nah, ada yang tahu nggak kita akan belajar tentang fluida apa? Nah, betul. Sekarang kita akan belajar tentang fluida dinamis. Nah, untuk persamaannya yaitu fluida sama-sama tentang fluida ya, yaitu aliran yang mengalir maupun itu zat padat, zat cair ataupun gas ya. Itu tentang fluida. Nah, perbedaannya yaitu jika fluida statis itu fluida yang diam, sedangkan fluida dinamis itu fluida yang berjalan. Nah, itu tadi perbedaan dan persamaannya ya. Nah, untuk materi lebih dalamnya, di dalam fluida dinamis ini terdapat dua subbab materi. Yang pertama yaitu tentang asas kontinuitas dan debit air, yang kedua yaitu hukum Bernoulli. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang asas kontinuitas terlebih dahulu. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu pengertian asas kontinuitas? Jadi, asas kontinuitas itu adalah ketentuan yang menyatakan untuk fluida yang tidak termampatkan dan mengalir keadaan tunak, maka laju aliran air di setiap titiknya itu sama. Nah, karena kita akan maju lebih dalam, kemarin saya sudah berjalan-jalan berkeliling dunia. Nah, itu saya menemukan contoh tentang fluida dinamis. Mari kita saksikan video berikut. Nah, setelah melihat video yang tadi, apakah ada yang tahu hubungan antara materi kita tentang fluida dinamis, asas kontinuitas dan debit air dengan video yang tadi? Ya, betul itu tadi. Jadi hubungannya antara video yang tadi dengan asas kontinuitas debit air adalah kita bisa melihat seberapa besar kecepatan dan waktu yang dibutuhkan air untuk mengalir di dalam bendungan itu melalui pintu airnya ya. Nah, setelah melihat video tadi juga, manfaat yang bisa kita rasakan yaitu seperti PLTA dan sumber irigasi. Nah, untuk di negara-negara besar seperti Eropa, Amerika, Belanda, itu bisa dipakai untuk pembangkit listrik, sumber irigasi, penanggulangan bencana, agar tidak banjir. Nah, untuk lebih dalam mempelajari materi ini, nah saya mempunyai satu video lagi. Silahkan kalian lihat video berikut ya. Nah, aturannya kalian hanya melihat semburan airnya saja.
melihat video yang tadi, fenomena apa saja ya yang mungkin ada dalam benak kalian? Coba pikirkan. Nah, itu dia salah satunya. Yang pertama adalah kebakaran, yang kedua adalah penyemprotan air oleh pemadam supaya apinya padam. Nah, kira-kira sekarang fenomena apa yang bisa disangkut pautkan dengan materi kita hari ini? Nah, betul, tentang penyemprotan airnya. Nah, saya itu sudah mencari referensi, itu terdapat dua nozzle yang bisa digunakan oleh pemadam. Yang pertama adalah nozzle yang bersifat variabel, yang kontrol, yang satunya adalah water jet. Nah, kira-kira yang mana ya yang bisa digunakan? Sebelum kalian menjawabnya, mari kita melakukan praktikum terlebih dahulu. Praktikum kali ini bisa kita gunakan menggunakan teknologi seperti PHRT. Nah, itu saya menggunakan itu agar kalian mudah saja ya, supaya tidak ribet dan mudah diaplikasikannya juga. Nah, setelah melakukan praktikum percobaan tadi, kira-kira kalian sudah menemukan jawaban apakah pernyataan yang pertama tadi saat kita sebelum praktikum pada awal-awal pertemuan dan setelah praktikum, apakah kalian menemukan jawabannya? Jadi, betul ya, jika kalian sudah menemukannya, jadi kita bisa simpulkan bahwa pada pernyataan yang pertama tadi itu bisa menjawab pada praktikum kita yang tadi ya. Nah, dimana kita menemukan persamaan Q sama dengan A dikali P, dimana Q itu debit air dan A nya itu luas penampang, sedangkan P nya ini adalah kelajuannya. Nah, dari asas kontinuitas serta hubungannya itu bisa kita gunakan asas kontinuitasnya itu Q1 sama dengan Q2, dimana Q nya itu menggunakan rumus debit yang tadi, Q sama dengan A dikali P. Nah, dimana pemanfaatannya juga kita bisa temui, yaitu irigasi sebagai bahan penanggulangan. Nah, itu salah satunya ya. Nah, untuk materi kali ini menurut saya sudah cukup ya. Jika ada yang bertanya atau ditanyakan, bisa nanti kalian chat lewat WA saya atau kita bikin grup diskusi. Terima kasih.